puji Tuhan. Nah, Sony, kita lanjut ya. Soalnya tadi kesaksiannya luar biasa ya dari orang yang divonis dokter nggak bisa nyanyi, orang yang divonis dokter suaranya akan tidak normal karena sensitif di tenggorokan, Betul. akhirnya jadi orang yang masuk di 7 besar sebuah ajang pencarian bakat yang luar biasa di bidang vokal, yaitu Rising Star. Nah, tadi keluar di 7 besar. Betul. Keluar di 7 besar, kemudian dan dikeluarkannya itu pada saat bulan Desember. Dan Sony tadi sempat notice bahwa saya merasakan Kak bahwa ini ada bagian dari rancangan Tuhan di dalamnya. Kira-kira boleh ceritakan lebih detail lagi? Iya, jadi waktu itu aku merasa bahwa oh iya, keluar di ajang pencarian bakat dengan antusiasme masyarakat waktu itu ya cukup banyak. Aku cukup banyak job juga, tapi ratingnya sangat tinggi waktu itu. iya gitu. Tapi ya mungkin ya, aku berpikir gini, mungkin di saat bulan Desember itu mungkin ya Tuhan mau pakai untuk melayani gitu loh. Jadi banyak nggak sekedar menyanyi tapi juga kesaksian juga di beberapa tempat. Oh jadi kalau kita mundur sejenak ya, jadi saat melayani anak sekolah minggu itu akhirnya masuk ke dalam dunia entertain, sempat ada jeda pelayanan? Iya dong Kak, betul. Karena kesibukan ya tadi ya? Iya betul. Akhirnya jeda pelayanan dan akhirnya ketika Desember itu keluar dari Rising Star. Justru banyak panggilan pelayanan Kak. Gitu. Memang ada panggilan untuk nyanyi sekuler, tapi misalnya aku pergi ke kota A gitu, tapi nanti di situ nanti sekalian besoknya ada KKR yang kita perlu nyanyi juga di situ. Sebagai artis rohani. Iya. Saksian pujian lah. Gitu. Jadi memang dari situlah, jadi sebetulnya belum pakem banget Kak. Jadi worship leader di satu gereja yang tiap minggu pelayanan di satu mimbar gitu. Belum. Jadi memang nyanyi aja karena dikenal sebagai seorang penyanyi yang Kristen, bisa nyanyi lagu rohani, itu aja dulu Kak. Nah akhirnya lambat laun kok makin dalam ya di bawah Tuhan ya gitu. Jadinya masuk ke dalam dunia pelayanan, awalnya jadi singer Kak gitu. Saya audisi berarti kan? Audisi. Audisinya tuh kalau di awal saya ikut audisinya di Senayan waktu itu. Senayan City. Betul. Jadi waktu itu jadi datang kondisi disuruh sama guru sekolah minggu yang teman kita pelayanan dulu. Sony mau pelayanan nggak lebih dalam lagi gitu. Boleh Kak gitu. Yaudah kamu besok hari ini kamu foto foto 3x4, siapkan CV-nya, nanti kamu datang ke Sensi. Gereja kita lagi buka nih untuk jadi worship leader. Dan akhirnya masuklah dalam dunia pelayanan lagi. Betul. Nah tentunya kan sebagai seorang Sony kecil dan Sony yang ketika sudah dewasa masuk dalam dunia pelayanan, perspektifnya berbeda ya. Artinya bagaimana kita melihat dunia ketika kita masih kecil dan ketika kita sudah dewasa tentunya berbeda. Bagaimana seorang Sony dewasa melihat dunia pelayanan? Aku melihat pelayanan itu rupanya tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu? Iya. Maksudnya? Jadi aku pikir waktu aku masuk dalam pelayanan, oh aku punya talenta nih. Berarti aku tinggal nyanyi aja. Mimpin jemaat, wes pulang. Tuhan berkati, Tuhan sediakan semua. Oh tidak seperti itu kawan. Maksudnya seperti apa tuh? Ada banyak tantangan. Jadi kan kita kan dalam pelayanan kan kita ada tim kan. Ada teman-teman pelayanan juga. Ada yang teman-teman sejawat di satu divisi. Kadangkala dalam pelayanan ini pun waktu kita dikasih talenta yang besar, dikasih tanggung jawab yang besar, ada beberapa orang yang tidak suka. Bukan berarti dia menghalangi kita untuk melayani. Kadangkala yang aku pikir ya selama ini bahwa mungkin dia mau seperti kita, tapi mungkin kapasitasnya belum kan gitu. Nah itu jadi ini Kak, ada tabrakan gitu loh di situ. Jadi iri hati? Iri hati. Oke. Nah akhirnya apa yang dilakukan dan apa yang Sony lakukan untuk menyikapi itu? Sebagai manusia aku marah Kak. Kecewa? Kecewa dong. Kaget? Bagaimana ya, aku agak gini loh. Kok bisa ya tempat dimana seharusnya kita ya orang hidup dalam Tuhan. Kok masih ada ya yang melakukan seperti itu. Kok masih ada ya orang yang justru ini orang bertalenta loh. Dia juga gak pernah nyakitin orang lain tapi kok di luar orang ngomong macam-macam. Di luar Sony ini bukan menyembah ini. Ini komersil, wow.
Nah, memang itulah ya, dan ini memang umum ya, umum terjadi di banyak orang. Artinya begini, ketika mereka melihat dunia pelayanan, mereka melihat seperti surga. Artinya Betul. yang mereka pikirkan bahwa ketika orang yang sudah pelayanan semuanya seperti malaikat. Padahal kita harus ingat bahwa kita tetap masih hidup di dunia dan semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan semua orang jika tidak sungguh-sungguh jaga hati bisa akhirnya dipakai iblis. Ya kan? Iya. Di surga saja malaikat yang tidak jaga hati akhirnya bisa lakukan kesalahan. Nah, akhirnya bagaimana Sony meresponi orang-orang yang iri hati, orang-orang yang akhirnya menyerang dalam tanda kutip? Yang pertama marah. Marah, yang pertama marah dulu dong. Karena, ala kita doh. Iya. Batak kondisi ini. waktu itu. Coba ini. SMA kelas 2 Kak. SMA kelas, oh iya ya. Masih darah bergelora. muda. Oh iya, ini baru episode 2, kita harus jaga image dulu Sony. Siap. Jadi ya. Jadi gimana Sony rasakan? ada rasa kesel. Kayak pengen, oh lu gitu ya sama gue ya. Kita satu tim loh pelayanan. Kok begitu cara mainnya ya? Gitu. Tapi lambat laun ya ada mama papa. Kebetulan mama ini memang sosok yang luar biasa. Sosok yang luar biasa yang benar-benar ya. Oke, kamu boleh marah. Tapi bukan berarti kamu berhenti untuk melayani. Jadi Sony cerita ke mama? Iya dong. Karena saya pikir kalau saya cerita juga sama orang lain, jangan-jangan cuma ngomongin aja lagi. Jadi aku cerita ke mama, aku gini. Ya mama selalu pesan bahwa kita melayani bukan untuk manusia. Ingat itu bang. Mama lahirin kamu bukan dengan keadaan yang mudah. Tapi Tuhan pasti tolong. Amin. Jadi kalau hari ini kamu ada tantangan, masalah, pasti akan tolong. Sama seperti waktu dia tolong kamu waktu di masa yang lalu. Amin. Sebab yang Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang sama. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang aku pegang gitu loh. Sekalipun dalam perjalanannya ada ngedumel lah Kak. Agak ngedumel. Manusia aku kayaknya mau keluar deh Kak. Mama, aku kayaknya gak cocok dah sama si A, si B gitu. Tetap bertahan Bang. Sebab apapun yang Tuhan percayakan, semua itu untuk dia loh. Memang kamu menikmatinya, kamu dapat talenta, kamu bisa kerja, bisa segala macam. Tapi balik lagi, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi pakailah talentamu Bang. Mama pasti dukung, papa juga pasti dukung. Nah itu jadi kekuatan Kak. Jadi kekuatan sekalipun ada cibiran, ada gerakan-gerakan separatis. Ada kan gerakan-gerakan underground. Tapi kita percaya bahwa selama kita hidup benar, kita motivasinya gak salah, kita kasih yang terbaik, Tuhan pasti bela. Betul, karena memang kan kita melayani adalah untuk Tuhan ya. Amin Pak. Makanya Kak teringat satu kalimat dari orang tua rohani ya, Bapak Ibu Gembala Sidang kita. Mereka bilang bahwa pandanglah Tuhan. Manusia bisa mengecewakan tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan akhirnya dengan itu pun Sony akhirnya terus maju sampai hari ini. Dan akhirnya semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya wow, single-singlenya memberkati luar biasa ya. Amin Kak. Kira-kira kalau ada pemirsa Way Out yang juga ada di kondisi Sony, mereka kecewa, mereka sudah memberi diri untuk hidup dalam Tuhan, bahkan mungkin mereka melayani, tapi ternyata keadaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kira-kira Sony mau pesan apa buat mereka? Kalau bisa pesan sih, ini yang aku selalu doa sih Kak. Setiap kali Kak Marcel kalau mau naik mimbar, saya selalu doa gini, kalau misalkan ada pendeta, ada firman Tuhan mau kita dengar, Tuhan biarlah aku datang dengan kerelaan hati Tuhan. Jadi aku percaya gini Kak, waktu kita rela, waktu ada kerelaan, proses itu cepat loh. Kadangkala yang bikin kita nggak bisa mengalami janji Tuhan ya itu, kita nggak rela. Waktu ada masalah, ada orang nyebelin gitu Kak, kita nggak rela untuk mengampuni. Sebetulnya kan kalau kita mengampuni kelar Kak, sebetulnya. Tapi kan daging darah ini kan masih kuat kadangkala kan dalam perjalanannya. Pasti buat teman-teman di luar sana, apapun masalahnya, mari dengan hati yang rela. Pandang Tuhan, pegang janji Tuhan, dia pasti tolong setiap kita. Amin. Kak tertarik dengan kata kerelaan ini ya. Nah artinya begini, ketika bicara tentang kerelaan adalah sesuatu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Nah apa yang Sony lakukan supaya kerelaan ini bisa dilakukan? Banyak baca firman pasti Kak. Kadangkala kita tuh suka pakai akal pikiran kita. Seringkali pengalaman kita Kak, itu jadi batu sandungan loh Kak. Pengalaman kita jadi gini loh, kadangkala masalahnya ini ada orang gak suka sama kita.
seringkali kita pikir formulanya sama, serang aja. Toh juga kemarin kita serang juga dia jatuh kan gitu loh. Tapi ya rupanya Tuhan bilang kalau kita baca firman relakan hatimu loh di kitab Wahyu Tuhan. Bahwa saya yakin bahwa kalau firman itu ditaruh di belakang ada tujuannya. Mungkin itu dibuatkan untuk kita di akhir zaman ini, bahwa banyak hal yang mungkin kita rasa kayaknya jangan take control deh. Biarkan Tuhan aja yang kasih acaranya gitu loh. Dan aku yakin waktu itu kita gunakan, nah itu bisa ada jalan secercah harapan. Pelan tapi pasti dia pasti tolong. Oke, jadi konkretnya rajin baca firman, yes, renungan firman. Ya, oke. Gitu. Nah, seringkali kan kita gini, kita sudah baca firman, kita sudah renungan firman, tapi kita akan ketemu lagi dengan kondisi yang sama. Kita diperlakukan lagi dengan cara atau tindakan yang sama. Apa yang Sony lakukan? Itu berat Kak. Oke, iya. Jadi memang aku tuh suka kalau di wallpaper handphone tuh suka saya taruh beberapa wallpaper. Jadi kalau kita geser ada beberapa firman gitu. Jadi saya kalau lagi kesel sama orang saya geser, oh ketemu ini ayat, oh berarti ini jawabannya. Nanti kalau ada lagi geser lagi. Ya firman tetap jadi firman lah, jadi patokan. Karena kalau kita pikir pakai pengalaman, ya dulu aku dijatuhin orang caranya gini. Berarti kalau dijatuhin lagi berarti cara harus, enggak juga sih. Tuhan kita dahsyat loh, rencananya nggak pernah kita bisa selami, itu kan kata firman Tuhan. Jadi jangan sok tahu gitu kan. Yang kita mau lakukan ke depan ya serahkan sama Tuhan ya. Dan bersabar sih Kak, itu penting. Seringkali kita pengen cepet-cepet, aduh kayaknya gue bisa deh, pakai cara gue sikat deh, tapi enggak deh. Waktu Tuhan berencana, wah itu Tuhan tuh kalau udah berencana itu dari A sampai Z semua tergenapi itu. Iya. Kita akhirnya bersyukur Kak. Amin. Jadi makin kuat. Lihat orang ada masalah yang sama mungkin, yakin bro, aku pernah ngalamin loh, jadi kekuatan kan Kak. Iya. Jadi itu tadi ya, hidup dalam firman ya. Karena firman adalah pelita. Ketika kita disakiti kan kadang-kadang akhirnya pandangan kita jadi gelap. Iya. Tapi ketika kita baca firman, kita renungkan firman menjadi terang. Kemudian yang kedua tadi, minta hikmat selalu sama Tuhan. Karena pengalaman kita bisa salah, apa yang kita rasa benar bisa keliru. Itu bahaya sekali Pak. Akhirnya ketika kita bersandar pada pemikiran kita sendiri, malah membawa kita pada kesalahan. Tapi kalau kita bersandar pada hikmat Tuhan, dari Tuhan nggak pernah salah, pasti akan membawa pada kebenaran. Dan yang terakhir tadi, bicara tentang kesabaran. Siapa lekas naik darah, bertindak bodoh. Ya, betul. Tapi siapa yang bersabar, akhirnya apa? Lebih bijaksana di sana. Wow, kesaksian yang luar biasa Sodia. Amin Kak, puji Tuhan. Apa planning ke depannya? Planning ke depan ada beberapa single. Oh single. Total udah berapa? Aku sudah. Yang sudah launching berapa? Launching 2. Launching 2. Yang sudah. Ongoing berarti ada 6. Oke, berarti ada 6 lagu lagi yang powerful. Yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan ya. Amin. Mudah-mudahan jadi berkat. Yang pastinya ya beberapa lirik dan lagunya sih ini kena banget sih Kak. Kalau di aku ya. Mudah-mudahan jadi berkat juga sih Kak. Wow, buat teman-teman yang lain. Pokoknya doa kami, doa kita semuanya terus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin Kak. Nama Tuhan dipermuliakan ya, luar biasa. Amin. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Sony Saragi. Oke, itu tadi sebuah kisah yang luar biasa di mana dari kesaksian seorang Sony Saragi kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang awalnya adalah sebuah sakit, yang awalnya adalah sebuah alergi yang menjadikan vonis dokter itu luar biasa bahwa katanya tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berkarya, tidak bisa hidup dengan normal. Tetapi akhirnya Tuhan pakai semua itu supaya Sony bisa ngalamin mujizat Tuhan dan akhirnya dia memberi diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai hari ini dia menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa. Dan jika saudara terpanggil untuk menjadi berkat, membagikan kesaksiannya, dan menjadi narasumber kami, saudara bisa menghubungi media sosial Live Channel di bawah ini. Dan tentunya saya percaya kesaksian Anda akan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.